Shalom semua, setiap kita dilahirkan dan diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Dan hidup kita sejak dari kita di kandungan, sejak kita kecil, kita ini mempunyai sebuah rancangan dalam hidup kita. Hari ini izinkan saya share tentang satu ayat. Di Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya mau kesaksian tentang hidup saya. Saya ini merupakan anak yang memang cukup dikenal oleh banyak orang dan oleh guru-guru di sekolah saya. Dari saya TK, SD, SMP, saya ini dikenal sebagai orang yang pintar dan selalu mendapat ranking 3 besar, entah 1, entah 2, entah 3, dan pernah juga saya mendapat juara 3 dalam satu angkatan. Dan saya ini dikenal sebagai orang yang pintar. Tapi singkat cerita, waktu saya SMP kelas 9, saya ini mau masuk ke SMA. Karena mungkin perbedaan teman-teman yang lain, ada yang mau pilih SMA, SMK, dan hari itu saya mau memilih, saya mau ambil SMA. Dan saya mau ngambil jurusan IPA. Hari itu saya SMP, saya sudah menentukan, saya sudah merencanakan, dan seperti teman-teman sebaya mungkin teman-teman yang lainnya juga, saya ini pengen untuk masuk ke dalam universitas yang terkenal. Dari mulai SMP, tiba-tiba kelas 9 saya mengikuti ujian nasional. Hari itu ujian nasionalnya masih pakai pensil. Dan pakai kertas. Dan saya ingat betul saya menjawab semua soal dengan baik. Saya prepare, saya belajar, saya bahkan les. Dan saya menyiapkan semua ujian saya dengan yang terbaik lah dalam hidup saya. Dan singkat cerita, penerimaan NEM, saya dikejutkan dengan NEM saya sendiri. Saya dengan PD-nya saya berkata, oh iya mungkin tahun ini saya menjadi orang yang 3 besar NEM tertinggi di sekolah. Dengan PD-nya saya berharap saya mungkin jadi juara 1, mungkin satu sekolah. Tapi ternyata waktu saya ambil NEM, saya dengan orang tua saya ambil NEM kepada guru saya. Dan singkat cerita, waktu saya lihat NEM tersebut, dan ternyata NEM saya rendah sekali. Kalau SMP itu paling besarnya 30, NEM saya ini 20. Dan itu membuat saya hancur, membuat hati saya tidak percaya dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya marah, saya nangis, saya lari ke lapangan. Saya nangis jerit-jerit, saya cuma nangis, saya cuma teriak, Tuhan kenapa Engkau memberikanku NEM sekecil ini Tuhan? Aku malu Tuhan. Aku malu Tuhan. Bukankah selama ini aku selalu menjadi yang nomor 1? Dan ternyata waktu saya nangis, waktu saya berteriak-teriak di lapangan, semua orang menyaksikan saya. Semua orang menyemangati saya, tetap semangat ya, ayo jangan menyerah, kamu masih bisa masuk negeri. Dan hari itu saya benar-benar kecewa, saya benar-benar marah, saya cuma nangis dan saya cuma marah sama Tuhan. Dan di hati saya sudah merasa tidak ada harapan untuk saya masuk ke SMA negeri. Dan hari itu saya langsung memutuskan, oke, saya mau pilih SMK. SMK pun belum tentu dapat. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan saya nggak tahu lah. Saya udah pasrah, saya nggak mau tahu, saya nggak mau merencanakan apapun. Toh ujungnya waktu saya merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup saya, toh Engkau mengasihi saya hal yang seperti itu. Dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan saya pasrah. Saya daftar di satu sekolah dan dulu zaman saya itu pilih 2 sekolah. Jadi pilih A, pilih B. Kalau kita nggak dapat di A, kita akan kelempar ke B. Dan waktu itu saya daftar di SMK 7, saya ambil desain komunikasi visual, dan pilihan kedua saya ambil di SMK 4 broadcasting.
Mungkin buat teman-teman bilang, oh ya kalau SMK itu mungkin kan se-passion kita, sesuka kita. Tapi hari itu saya pilih jurusan yang bukan banget tentang saya. Itu bukan saya. Karena apa? Karena NEM saya ini kecil. Dan saya harus cari sekolah yang memang rentang dan NEM-nya sekitar 20-an. Dan waktu saya udah daftar, ternyata saya kelempar dari SMK yang pertama. Dan ternyata waktu saya melihat dan saya sudah merasa, oh ya sudah Tuhan, kalau memang saya nggak bisa dapat SMA, saya nggak dapat SMK, ya sudah saya swasta. Dan ternyata Tuhan memberikan saya di SMK yang pilihan kedua dengan NEM cuma hanya 20. Dan saya akhirnya masuk ke SMK pilihan kedua dan saya mengambil jurusan broadcasting. Awalnya saya merencanakan bahwa saya akan masuk SMA, ambil jurusan IPA, kuliah di universitas negeri terkenal. Tapi ternyata Tuhan membawa saya kepada panggilan saya yang sesungguhnya. Ternyata Tuhan merencanakan sesuatu yang dalam hidup saya, bahkan saya tidak pernah melihat tentang akan hal masa depan saya. Tapi hari itu Tuhan menunjukkan bahwa ternyata rancangan Tuhan itu tidak pernah tentang rancangan kecelakaan. Itu bukan rancangan terburuk dalam hidup kita. Ternyata Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Hari ini saya setelah belajar di SMK Broadcast, saya ambil kuliah di ilmu komunikasi. Dan ternyata betul, ya Tuhan, itu saya. Mungkin di awal, mungkin teman-teman merasa ada hal yang sama, mungkin sama-sama seperti saya. Mungkin kau mendapat NEM yang rendah, atau mungkin kau tidak mendapat universitas yang terbaik. Tapi percayalah, Tuhan yang menentukan. Dan di Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mungkin hari ini engkau sedang menyiapkan masa depanmu. Tapi maukah engkau menyerahkan sekali lagi semua masa depanmu, semua rencana ke depanmu di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menentukan jalan dan arah kemana kita akan pergi. Hari ini yang saya mau sampaikan adalah rancangan Tuhan tidak pernah buruk dalam hidup kita. Seringkali mungkin kita tidak melihat rancangan di depan kita. Mungkin kita melihat kapan Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Rancangannya, rancangan yang terbaik. Hari ini jangan pernah takut akan masa depanmu. Apapun yang kau rancangkan, bawa di hadapan Tuhan, doa di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menentukan arah langkahmu. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Izinkan Tuhan menggandeng hidupmu dan menentukan arah langkah hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.